Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja akhir kami yang berjudul Program Enkripsi dan Deskripsi Modern dengan Metode Advanced Encryption Standard. Yang dengan beranggota kelompok Mona Ratulius sebagai ketua kelompok, Fatul Aziz Abdullah sebagai anggota, Fazli Nugraha sebagai anggota, Hidayatul Ramadan sebagai anggota, Putri Aisyah sebagai anggota. Langsung saja kita ke materi selanjutnya. Yang pertama, pengertian Advanced Encryption Standard. Advanced Encryption Standard atau AES merupakan standar enkripsi-dekripsi dengan kunci simetris yang menggantikan pendahulunya yaitu DES. Jenis AES terbagi 3, yaitu AES-128, AES-192, dan AES-256. Angka-angka yang berada di belakang kata AES merupakan panjang kunci yang digunakan pada tiap-tiap AES. Selain itu, AES 128 round yang digunakan sebanyak 10 round. AES 192 menggunakan 12 round dan AES 256 menggunakan 14 round. AES Advanced Encryption Standard adalah lanjutan dari algoritma enkripsi standar DES, data enkripsi standar, yang masa berlakunya dianggap telah usai karena faktor keamanan. Kecepatan komputer yang sangat besar dianggap sangat membahayakan DES sehingga pada tanggal 2 Maret tahun 2001 ditetapkanlah algoritma baru Ringdale sebagai AES. Kriteria pemilihan AES didasarkan pada 3 kriteria utama yaitu keamanan, harga, dan karakteristik algoritma beserta implementasinya. Yang kedua adalah sejarah Advanced Encryption Standard atau AES. Pada tahun 1997, National Institute of Standards and Technology atau NIST mengeluarkan Advanced Encryption Standard atau AES untuk mengamankan data enkripsi standar. AES dikembangkan dengan tujuan memastikan tata kelola dibagi di berbagai bidang. Algoritma AES dirancang untuk menggunakan minimum blok input enkripsi 128 bit dan mendukung 3 ukuran kunci yaitu 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Di Agustus 1998, NIST mengumumkan bahwa 15 proposal AES telah diterima dan dievaluasi setelah melalui proses seleksi algoritma yang masuk. Di tahun 1999, NIST mengumumkan bahwa hanya 5 algoritma yang diterima. Algoritma tersebut yaitu RC6, Mars, Snack, Ringdale, dan Tufis. 5 algoritma ini akan menjalankan berbagai pengujian. Di bulan Oktober 2000 sebagai algoritma pilihan untuk standar AES yang baru. Yang ketiga adalah proses enkripsi dan deskripsi. A. Metode algoritma AES atau algoritma Ringdale. Algoritma kriptografi bernama Ringdale yang didesain oleh Vincent Rijman dan John Diamond asal Belgia keluar sebagai pemenang kontes algoritma kriptografi pengganti DES yang diadakan oleh NIST atau National Institute of Standards and Technology, milik pemerintah Amerika Serikat pada 26 November 2001. Algoritma Ringdale inilah yang kemudian dikenal dengan Advanced Encryption Standard atau AES. AES merupakan salah satu algoritma terpopuler yang digunakan dalam kriptografi kunci simetri. AES ini merupakan algoritma block chipper dengan menggunakan sistem permutasi dan substitusi PBOX dan Xbox, bukan dengan jaringan kristal sebagaimana block chipper pada umumnya. Jenis AES terbagi 3, yaitu AES 128, AES 192, dan AES 256. Baik, selanjutnya jenis AES.
Yang pertama itu AS128, panjang kunci NK Word 4, ukuran blok 4, jumlah putaran 10. Yang kedua itu AS192, panjang kunci 6, ukuran blok 4, jumlah putaran 12. Yang ketiga itu AS256, panjang kunci 8, ukuran blok 4, jumlah putaran 14. Selanjutnya, skema proses enkripsi. Secara umum, enkripsi dengan algoritma AES sebagai berikut. Yang pertama itu ADD RON K melakukan XOR antara state awal plain text dengan cipher K. Tahap ini disebut juga initial RON. Yang kedua itu RON, putaran sebanyak NR satu kali. Proses yang dilakukan pada setiap putaran adalah yang pertama itu subbyte, substitusi byte dengan menggunakan tabel substitusi SBox. Yang kedua itu shift rows, pergeseran baris-baris array stat secara wrapping. Yang ketiga itu mix column, mengacak data di masing-masing kolom array stat. Yang keempat itu ADD RON K, melakukan XOR antara stat sekarang RON K. Yang ketiga final RON, proses untuk putaran terakhir, subbyte, shift rows, dan ADD RON K. Deskripsi proses enkripsi sebagai berikut. Yang pertama itu ADD RON K. ADD RON K pada dasarnya adalah mengkombinasikan cipher teks yang sudah ada dengan cipher K dengan hubungan XOR. Ini terjadi melalui proses yang disebut ekspansi kunci, di mana kunci rahasia asli digunakan untuk memperoleh kunci bulat dengan menggunakan algoritma jadwal kunci Rindael. Pada langkah pertama, bit text block diganti berdasarkan aturan yang ditentukan oleh kotak S yang telah ditentukan sebelumnya ke pendekatan dari kotak substitusi. Yang kedua itu subbyte. Proses subbyte memetakan setiap byte dari array stat dengan menggunakan tabel substitusi SBox. Tidak seperti des SBox berbeda pada setiap putaran. AES hanya mempunyai satu buah SBox. Yang ketiga itu shift rows. Proses shift rows ini adalah proses yang sangat sederhana. Pada shift rows melakukan pergeseran wrapping siklik pada 3 baris terakhir. Dari array stat, jumlah pergeseran bergantung nilai baris R. Baris R sama dengan 1, digeser sejauh 1 byte. Baris R2 digeser 2 byte, dan baris R3 digeser sejauh 3 byte. Baris R0 tidak digeser. Contoh, geser baris 0 sebesar 0 byte. Karena 0 byte, maka tidak melakukan pergeseran dan stat pun tetap sama. Komponen utama dalam deskripsi AES. Deskripsi AES menggunakan beberapa operasi yang merupakan kebalikan dari operasi enkripsi. Operasi utama dalam deskripsi AES adalah in sub byte. Setiap byte dalam blok diganti dengan byte lain. Tabel substitusi terbalik yang disebut inverse SBox. Ini adalah kebalikan dari operasi sub byte dalam enkripsi. Yang kedua itu in shift rows. Baris-baris dalam blok digeser secara siklis ke kanan dengan offset yang berbeda-beda, membalikkan pergeseran yang dilakukan dalam operasi shift round enkripsi. Yang ketiga itu in mix column. Kolom-kolom dalam blok dicampur menggunakan operasi matrik terbalik untuk mengembalikan kolom-kolom tersebut ke kondisi sebelum operasi mix column dalam enkripsi. Yang terakhir itu ADD RON K. Operasi XOR antara blok saat ini dengan kunci RON sesuai sama seperti dalam enkripsi, tetapi dilakukan dalam urutan terbalik. Langkah-langkah deskripsi AES. Proses deskripsi terdiri dari beberapa putaran RON yang dijalankan secara terbalik dan enkripsi. Yang pertama itu initial RON. ADD RON K, langkah pertama adalah melakukan operasi XOR antara state awal cipher text dengan RON K terakhir yang dihasilkan selama proses enkripsi. Yang kedua itu main RON, dilakukan sebanyak NR, 1NR, 1NR dan 1 kali, di mana NR adalah jumlah total putaran. Dilakukan selama enkripsi. In sub byte menggantikan setiap byte dengan byte yang sesuai dari tabel substitusi terbalik inverse SBox. ADD RON K melakukan XOR antara stat sekarang dengan RON K yang sesuai. In mix column mencampur kolom-kolom dalam blok menggunakan operasi matrik terbalik. Yang ketiga itu final RON. Putaran terakhir tidak termasuk in mix column. In shift RON, in sub byte, ADD RON K melakukan XOR antara stat dengan kunci RON pertama yang digunakan selama enkripsi.
Detail setiap langkah. Dari round K, pada setiap putaran dilakukan operasi XOR antara state array dengan round K yang sesuai langkah ini membalik efek dari round K selama enkripsi. In shift rounds, baris kedua dari start array digeser 1 byte ke kanan, baris ketiga 2 byte ke kanan, dan baris keempat 3 byte ke kanan. Baris pertama tidak digeser. Langkah ini membalikkan operasi shift rounds selama enkripsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh perhitungan manual penerapannya pada sistem. Yang pertama adalah contoh manual enkripsi. Nah, di sini terdapat plaintext Monera Tulio KX4A dan ciphertextnya adalah kriptografi Jumat. Di sini kita melakukan proses enkripsi dengan metode AES dengan 128 bit, di mana sama dengan 16 byte atau 4 kali 4. Nah, penyelesaiannya, pertama kita konversi dulu plaintext Monera Tulio ke dalam bentuk heksadesimal dan juga ke dalam biner, seperti pada tampilan pada slide ini. Nah, selanjutnya kita juga mengkonversi cipherkey kriptografi Jumat dalam bentuk heksadesimal dan juga ke dalam bentuk biner. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah initiasi row, di mana hal ini dilakukan dengan melakukan XOR dari plaintext dan juga dengan cipherkey. Di sini terdapat plaintext-nya 4D di-XOR-kan dengan cipherkey 4B. Dan hasil ekornya seperti tampil pada halaman tersebut. Nah, kemudian setelah kita XOR-kan semua, hasilnya dalam bentuk biner, kita konversi ke dalam bentuk heksadesimal. Nah, pada proses enkripsi ini, karena langkah pada proses enkripsi dan transkripsi dengan metode ASIC ini sangat banyak, yaitu sebanyak 10 putaran. Di sini kami akan menjelaskan fokus pada satu putaran saja. Nah, proses yang pertama itu adalah proses subbyte. Pada proses ini, hasil sebelumnya yaitu hasil konversi XOR antara ciphertext dan cipherkey, kita subbytekan dengan tabel SBOX. Di sini ada hasil sebelumnya yaitu 0 dan 6. Kita SBOX-kan dalam tabel SBOX yaitu 0-nya dalam bentuk baris dan 0-nya dalam bentuk kolom dan 6-nya dalam bentuk baris. Hingga hasilnya adalah 6F. Kemudian langkah kedua adalah kita melakukan shift row. Nah, caranya adalah dengan melakukan pergeseran, di mana pergeseran pada baris pertama itu tidak ada atau berjumlah 0, sedangkan pergeseran pada baris kedua itu digeser 1 kali. Pergeseran pada baris ketiga digeser sebanyak 2 kali, dan pergeseran pada baris keempat digeser sebanyak 4 kali. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan mix kolom. Untuk setiap kolom A0, A1, A2, A3, kita lakukan operasi mix kolom atau perhitungan matriks. Seperti hasilnya pada gambar di bawahnya, kita lakukan operasi matriks di mana ini adalah rumusnya adalah 2, 3, 0, 1, 0, 1. Kita lakukan perhitungan matriks dengan hasil daripada shift row sebelumnya. Sehingga hasil akhirnya adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah ADD row key, namun dilakukan hanya 1 kali putaran. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Fathul Haji Abdul Haq. Baik, selanjutnya matriks setelah mix kolom. Contoh perhitungan manual deskripsi. 1. Key expansion atau ekspansi kunci. Terdapat ciphertext 69 C4 E0D8 CDB 78070B4C 55A yang di dalamnya dengan kunci 0001 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0C 0D 0E 0F dengan subkunci putaran 10, yaitu dengan D6 AA 74 FDD 2AF 72 FA DAA 678 F1 D6 AB 76 FE. 2. Initial at rookie
XOR ciphertext dengan subkunci putaran terakhir. Dengan ciphertext sebagai berikut yang di dalam layar dengan subkunci putaran 10. Dengan hasil XOR 69C4E08D8 XOR D6AA74FD. Dengan hasilnya BF6E94F5. Dengan hasil XOR terdapat state setelah add Roy K, yaitu BF6E94F5, B8F4F76CA 02303A9D, A6B 7B 1A4. 3. If shift rows dengan menggeserkan baris dalam state ke kanan dengan state sebelum if shift rows dengan matriks BF 6E94F5, B8 4F76CA 02303A9D, A6 B7 B1A4 dengan state setelah if shift rows BF 6E94F5 CA B8 4F76 3A9D 0230 A4 A6 B7 B1. 4. If subbytes impers dari Xbox pada setiap byte 24 BF lebih besar dari 52 dengan hasilnya pada layar dengan state setelah if subbytes yang ada di layar. 5. If mix columns. Pada proses if mix columns dilakukan untuk semua columns kecuali pada putaran terakhir state sebelum if mix column. 52 09 6A D8 8D 6A 7B 04 70 B4 C5 5A 09 C4 E0 D8 dengan menggunakan matriks if mix columns dengan hasil pada tab layar dengan kolom pertama sebelum if mix column 52 8D 70 09. 6. Add Roy K untuk putaran 9. Pada subkunci putaran 9, misalnya 4F63 760643 E0AA 85D9 F3 2673 B419 3C66 dengan state setelah add Roy K putaran 9 dengan hasil pada tab setelah XOR add Roy K putaran 9 1D 6A 1C DE CE 8A D181 A9 87 E3 29 BD DD DC BE dengan baris pertama setelah if mix column dengan nilai 0 pada baris pertama setelah if mix column dengan hasil pada tab di layar dengan nilai heksadesimal XX. Baris kedua setelah if mix columns dengan nilai heksadesimal dan seterusnya. Dengan proses ini diulang untuk setiap kolom pada stage. Baik, saya Detro Madan kali ini akan menjelaskan bagian program tentang AES, di mana di sini akan ada proses enkripsi dan dekripsi. Jadi di sini kita akan ambil contoh
ngambil Mona Ratuliu KSI 4A dengan kunci kriptografi Jumat. Di sini kita akan memilih metode CBC. Dengan initialization vektornya begini. Dan kita akan menggunakan 128 bit dengan padding PKCS 7. Dan output formatnya adalah hex. Kita akan melakukan encrypt. Baik, ini adalah encrypt dari plain text Mona Ratuliu KSI 4A. Kemudian kita coba untuk melakukan proses decryptnya. Key-nya sama kriptografi Jumat dan masih menggunakan metode CBC dengan initialization vector yang sama. Kita langsung decrypt. Baik, dia akan mengeluarkan output dekripsinya yaitu adalah Mona Ratuliu KSI 4A sesuai dengan yang kita encrypt tadi. Berarti selanjutnya kita masukkan kembali Mona Ratuliu KSI 4A dengan kunci kriptografi Jumat. Di sini kita akan boleh mode EBC, otomatis EV-nya akan langsung otomatis hilang. Dan langsung kita lakukan proses enkripsi. Ini adalah outputnya. Kemudian di sini kita akan kembali melakukan decrypt. Kita pilih CB dengan bit 128, padding PKCS 7, outputnya adalah hex. Lalu kita lakukan decrypt. Maka untuk hasilnya akan sama seperti sebelum kita encrypt, yaitu adalah Mona Ratuliu KSI 4A. Jadi cukup sekian untuk penjelasan tentang programnya. Kesimpulannya, pada zaman sekarang dengan perkembangan teknologi yang pesat, keamanan informasi menjadi sangat penting untuk melindungi data sensitif dari berbagai ancaman dan serangan siber. Algoritma Advanced Encryption Standard AES merupakan salah satu solusi kriptografi yang sangat diandalkan dan sering digunakan karena kemampuannya untuk memberikan perlindungan yang kuat. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih dengan mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada pada video ini. Terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.